Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah kelas 3 kita akan belajar tentang PAI, yaitu meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Allah itu Maha Esa atau Al-Wahid. Allah Maha Esa. Sifat Allah yang sama dengan Asmaul Husna Al-Wahid adalah wahdaniyah. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Manusia yang beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih dari satu atau berbilang adalah syirik. Syirik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, membuat tandingan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik. Orang yang melakukan perbuatan syirik itu namanya musyrik. Jadi Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala esa dalam zat, sifat dan perbuatan. Nah, kita baca firman Allah surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, ayat yang pertama adalah katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat kedua, tempat meminta segala sesuatu. Ayat ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ayat keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu ya dan minta pertolongan. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia, dengan Allah. Maka jelaslah bahwa anggapan Tuhan memiliki anak itu tidak benar menurut akidah Islam. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas adalah Allah adalah zat yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi surat Al-Ikhlas ini menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, kesimpulan dan meneladani Asmaul Husna Al-Wahid adalah ya berikut ini. Satu, beriman dan beribadah hanya kepada Allah. Allah Maha Esa atau Al-Ahad. Allah Maha Esa artinya adalah satu dan tidak ada selain selain Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberi pertolongan, perlindungan dan keselamatan kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Nah, yang terakhir, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Itu kesimpulan dari Asmaul Husna Al-Wahid. Nah, sekarang kita ke Asmaul Husna Allah Maha Pemberi atau Al-Wahhab. Nah, Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala itu memberi sesuatu yang dibutuhkan hambanya. Dia memberi karunia kepada seluruh makhluknya. Hanya Dia yang dapat memberi karunia. Kadang makhluknya tidak meminta, tapi Allah tetap memberi karunia, ya. Nah, nikmat apa saja sih yang telah Allah berikan kepada kita? Coba perhatikan. Ketika teman-teman dilahirkan, teman-teman sudah memiliki mata, padahal teman-teman tidak pernah memintanya. Mata yang dikaruniakan kepada Allah dapat digunakan untuk menyaksikan keindahan dunia. Dengan menggunakan mata, teman-teman dapat melihat ciptaan Allah. Pernahkah kalian meminta mata kepada Allah sebelum dilahirkan? Tidak ya. Allah langsung menciptakan kita utuh sempurna.
Jadi, mata, telinga, kaki, tangan, jantung, hati, dan seluruh bagian tubuh kita lainnya itu merupakan karunia Allah yang tidak ternilai harganya. Juga alam dan seluruh isinya merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya, ya. Nah, manusia harusnya bersyukur terhadap karunia yang telah diberikan oleh Allah dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tidak sepantasnya manusia merusak atau kufur terhadap karunia Allah. Hal itu hanya sebagian dari pemberian Allah yang tampak, ya, seperti anggota tubuh kita, terus ciptaan Allah, alam dan seisinya. Itu hanya sebagian yang tampak. Masih banyak lagi karunia Allah yang tidak tampak oleh mata. Misalnya kesehatan, rasa aman, terus kekayaan, terus juga rasa aman, ya. Nah, itu semua yang harus kita syukuri. Nah, sebagai hamba Allah kita harus selalu bersyukur, ya. Yang pertama, kita bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, bersyukur bisa dengan perbuatan. Misalnya, beribadah taat kepada Allah. Yang kedua, belajar yang giat, tekun, dan semangat, ya, istiqomah. Terus bersedekah dan juga jangan lupa menolong teman, ya. Nah, bukti atau cara kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi adalah satu, kita biasakan suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas, ya teman-teman. Terus memberi pertolongan kepada orang lain itu tanpa diminta atau disuruh. Yang keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Baik teman-teman, itulah pembahasan tentang Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Semoga bisa dipahami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.